Dulu bapak-bapak ibu-ibu, pada zaman baginda Rasulullah SAW tidak ada organisasi. Maka ada orang berkata, kenapa kok sekarang buat organisasi? Macam-macam, ada NU, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Padahal dulu pada zaman Rasulullah SAW tidak ada organisasi. Oh, berarti organisasi itu tidak bagus. Itu kata sebagian orang. Ya, ranjak dengan kan ngerawas sesuai ilmu. Nah, gitu. Ya, muna peja doang bilang jelo daitna bepeja si sugul. Muna bilang jelo ada toko le balik bendinara si sugul, kecuali apa sih kita bilang jelo le balik. Tapi kalau orang belajar ilmu seperti Al-Maghfurullah Maulana Syekh, seperti pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, seperti pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka mereka tahu bahwa salah satu jalan bagi umat Islam agar kehidupan bisa semakin baik, agar kualitas umat bisa semakin meningkat adalah dengan menghimpun potensi. Dan itulah sebabnya beliau-beliau termasuk Al-Maghfurullah mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu sebabnya ada dulu seorang namanya Syekh Rashid Ridho mengatakan, kata beliau, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, fala budda min ta'lif al-jam'iyyat ad-diniyah wal khairiyah hatta nastati'a an nahya hayatan thayyibatan. Syekh Rashid itu mengatakan, keadaan sekarang pada zaman beliau lain, apalagi sekarang. Kalau dulu cukup baginda Rasulullah SAW mengajak dengan wahyu yang diberikan kepada beliau, dengan kekuatan dari malaikat Jibril, dengan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, mengajak dengan ucapan Nabi, semua ikut. Tapi sekarang keadaan berubah, terlalu banyak kepentingan-kepentingan, hal-hal, informasi, segala macam yang baru yang masuk ke dalam umat. Maka untuk membangun kekuatan perlu yang pertama himpun potensi kebaikan. Dibangunlah organisasi. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena tujuannya adalah agar meninggikan kalimat Allah, tujuannya adalah memajukan umat, maka tujuan itu adalah wajib, maka sarananya pun atau jalan mencapai tujuan itu juga hukumnya wajib. Sesuatu yang apabila ditegawi maka satu kewajiban tidak dapat dilaksanakan, maka hukumnya sesuatu itu juga wajib. Sida beketik aning pancor, bau sida sulun-sulun datang beketik, harus tayak dulu sesuatu. Tayak dah sesuatu sino ya ibarat kendaraan si nyampe yang sida, maka wajib hukumnya dengan adu ya suatu sarana itu supaya sampai kepada tujuan. Nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Maghfurullah Maulana Syekh tujuannya sangat mulia, menghimpun kita semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan terus menerus dapat kita jaga Bapak Ibu nggih. Maka setelah 15 tahun bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Al-Maghfurullah Maulana Syekh meninggalkan tiang pelungguh. Raga beliau meninggalkan kita, tapi ajaran beliau tetap bersama kita. Maka bagi tiang pelungguh yang perlu sekarang setelah Al-Maghfurullah Maulana Syekh wafat adalah taurithul qiyam. Kita mewarisi dan mewariskan pada saatnya nilai perjuangan. Luwe cerita di dalam sejarah Islam. Kalau mungkin kita kan berdua imam, panutan kita namanya Imam Syafi'i. Kemudian ada imam-imam yang lain yang tiga, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ada 4 mazhab, imam-imam yang hebat-hebat. Tapi sesungguhnya lain bapak-bapak ibu-ibu, pada zaman beliau-beliau ada juga imam-imam yang lain yang tidak kalah hebatnya dibanding beliau. Pada zaman Imam Malik ada imam namanya Laits ibnu Sa'ad, seorang imam yang hebat luar biasa, tidak kalah alimnya dari Imam Malik.
Tapi mengapa ajaran Imam Malik itu yang hidup sampai sekarang, sedangkan mazhabnya Imam Laits itu tidak ada orang yang mengikuti? Mengapa? Sebabnya adalah karena denara pewarisan ilmu, denara murid-murid si nulis tentang ajaran Imam Laits, membuat satu kitab menjadi pedoman untuk diamalkan dari generasi ke generasi. Pada guru sama guru sama-sama alim, tapi yang satu punya murid yang berbakti, terus nyambung terus ke bawah, terus ngamalah ajaran, maka hidup terus. Yang satu walaupun dia alim, tapi murid-muridnya tidak bisa meneruskan, hilang di telan zaman. Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dengan luar biasa alim, tafsirnya sampai 30 jilid. Dan semua orang yang menulis tafsir birriwayah itu berhutang kepada beliau. Kenapa? Karena beliaulah yang paling pertama mengumpulkan dalam bentuk yang paling hebat tafsir birriwayah. Tapi mazhab beliau sekarang denara, wah telan. Kenapa? Bukan karena beliau tidak alim, bukan karena beliau kalah dibanding yang lain, tapi karena tidak ada murid-murid yang menulis dan meneruskan nilai-nilai perjuangan beliau. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kadang-kadang guru bagus, lagu murid di negerian pegawaiannya. Kadang-kadang orang tua bagus, tapi anak cucu tidak keruan pekerjaannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bagus nih. Kita saling berdoa. Kita doakan semua warga Nahdlatul Wathon yang hadir di sini, yang berada di rumah, yang di mana-mana, dan kita semua bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari guru kita, bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nilai perjuangan kalau diperes, ya, kan nilai perjuangan Al-Maghfurlah itu selama beliau hidup panjang usia beliau 65 tahun lebih beliau berjuang, banyak nilai-nilainya, banyak hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Lagu muntah peres itu kita cari intisadinya, maka ada Majmu'atul Qiyam, ada nilai-nilai pokok, ada inti-inti yang tak henti-hentinya beliau ulangi dan sampaikan lewat tiang pelunggu. Pertama tentu adalah pokoknya pokok NW. Nah, jadi nilai NW yang pertama itu iman dan takwa. Si nomor sekian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita berdarah, orang tua kita berdarah NW, kemudian kita tidak pernah jauh dari sekolah NW, selalu hadir di majelis talim NW, lagu mun pegawaian pekerjaan kita tidak sesuai dengan iman takwa, berarti bukanlah kita murid Nahdlatul Wathon, bukanlah murid Al-Maghfurlah yang baik. Murid yang baik adalah pokok NW iman. Iman dan takwa itu maknanya apa? Ini semua yang ada di depan kini, di depan tiang pelunggu, di depan kita semua ini hibah ilahiyah. Ini karunia Allah Bapak Ibu. Ini karunia Allah. Karunia Allah kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sehingga puluhan ribu orang selalu datang setiap ultah, bahkan ratusan ribu orang tanpa ada yang dibayar satupun. Harap bayar sih? Tanya, mungkin ada beberapa tokoh politik di sini, anggota DPR RI, tokoh-tokoh politik, tahu persis bahwa mengumpulkan orang itu tidak mudah. Kalau mau kampanye, ulah bayar juluk beruk dengan milih lalu. Itu pun lalu sampai uleh malik. Tapi kenapa Al-Maghfurlah Maulana Syekh dikaruniakan ada murid-murid beliau warga Nahdlatul Wathon yang tetap ikhlas, berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu? Ini hibah ilahiyah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah mengkaruniakan kepada beliau seperti ini? Karena memang yang menjadi tujuan utama beliau mencari ridho Allah.
Karena memang semua yang beliau jalankan berdasarkan tuntunan agama, iman dan takwa.